Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-9 seri yang kedua. Kitab sebanyak pasal 2 dengan perikop seruan untuk bertobat dan hukuman atas bangsa-bangsa. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang, dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti. Terhadap kamulah firman Tuhan ini: hai Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau, sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala, dan kandang berpagar bagi kambing domba. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Amon. Bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom, dan Bani Amon seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju, dan tempat penggalian garam, dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka, dan yang masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan.
Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap Tuhan semesta alam. Tuhan akan mendahsyatkan mereka, sebab Ia akan melenyapkan para allah di bumi, dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir, masing-masing dari tempatnya. Kamu pun, hai orang Ethiopia, akan mati tertikam oleh pedangku. Ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara, akan membinasakan Asyur, dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi sepi, kering seperti padang gurun. Dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, yakni segala macam binatang hutan, baik burung undan maupun burung bangau akan bermalam di hulu tiangnya. Burung ponggok akan berbunyi di tingkap, burung gagak di ambang pintu. Pemapan dari kayu aras telah tersingkap. Itulah kota yang beria-ria, yang penduduknya begitu tentram, dan yang berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersuit dan mengayun-ayunkan tangannya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Sefanya pasal yang kedua. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang ciri umat yang sisa dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab. Sefanya 2 ayat 3 dengan bunyi nas. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Nabi Sefanya dengan serius memohon agar umat-umat Tuhan yang acuh tak acuh itu untuk berkumpul. Dan di sana Sefanya menekankan kepada mereka bahwa hari Tuhan itu sudah berada di hadapan mereka. Oleh sebab itu, ia mendorong orang Israel untuk berpaling kepada Tuhan, karena jika tidak, mereka harus menanggung akibat dari penuhnya cawan amarah Tuhan. Oleh sebab itu, dengan menggunakan 3 kali kata cari, Nabi Sefanya memohon agar bangsa itu kembali mencari Tuhan. Ia berkata, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Lihat Sefanya 2 ayat 3. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, berhubungan dengan perkataan Nabi yang serius ini, kita dapat melihat adanya tanda-tanda pengharapan, yaitu mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dan bukan hanya itu, dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9 bahagian A, Nabi Sefanya
juga memperkenalkan sisa-sisa kaum Yehuda yang akan memiliki tanah dan yang akan mengalami pemulihan dari Tuhan yang begitu peduli kepada mereka. Tetapi ciri dari kaum sisa ini diberitahukan, yaitu mereka yang memiliki kerendahan hati dan mereka yang berkomitmen untuk taat kepada perintah-perintah Allah. Sahabat-sahabatku, mengapa kerendahan hati menjadi salah satu ciri dari mereka yang sisa atau menjadi ciri dari umat yang sisa? Oh, ternyata kerendahan hati adalah lawan dari kesombongan. Sahabat-sahabatku, kita perlu tahu bahwa kesombongan adalah sifat yang sangat dibenci oleh Tuhan dari bangsa-bangsa yang telah dicela dan direndahkannya sebelumnya. Sedangkan kerendahan hati itu terpuji dan mulia di hadapan Tuhan, dan itu merupakan kunci untuk sebuah kepemimpinan yang sukses. Oleh karena itu, dengan menghubungkan kerendahan hati dengan kebenaran, Zefanya memperjelas bahwa kerendahan hati yang sejati selalu terkait dengan keadilan sosial. Sebab pemulihan gereja, masyarakat dan komunitas datangnya oleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lihat 2 Tawarik 7 ayat 14 dan juga satu sama yang lain. Oleh karena itu, dengarlah suara Tuhan melalui pena ilham ilahi roh nubuat sukses menginjil, halaman 27 alinea pertama sampai alinea yang ketiga, yang menasihati kita. Berjalanlah dengan rendah hati di hadapan Allah, kenakanlah olehmu segenap kelengkapan senjatanya, dan jangan lupakan kasut Injil perdamaian. Jangan mendatangi seseorang dengan suatu langkah yang berat atau dengan amarah dalam suaramu. Hendaklah semua hamba Allah, mulai dari mereka yang menduduki jabatan tertinggi sampai kepada mereka yang berada pada kedudukan paling bawah, berjalan dengan rendah hati di hadapannya. Dan jangan lupa berdoa dan berembuk bersama sebelum mencanangkan rencana-rencana. Dan kemudian bersama Roh Kudus, majukanlah pekerjaan itu dengan bersatu. Jika salah seorang dari antara kamu memutuskan bahwa ia tidak dapat bekerja sama dengan saudara-saudaranya dan tidak mempunyai keinginan untuk bekerja karena perbedaan pendapat, maka jalan yang harus ditempuh adalah jangan buat persoalan. Tapi rendahkanlah dirimu sendiri di hadapan Allah dan berusahalah berdoa, karena kamu tidak dapat dan tidak boleh coba-coba bekerja dengan berselisih. Karena setiap orang yang memaksa dengan keras kepala dan oleh kehendak dirinya, maka Allah akan mengambil Roh Kudus itu dari dia, dan orang lain akan memakai mahkota yang tadinya diperuntukkan untuk dia. Allah hanya menerima mereka yang mau belajar tentang Kristus, mereka yang mempelajari firman-Nya, mempelajari pelajaran-pelajaran tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati, dan pelajaran tentang penurutan, kerelaan untuk melakukan pekerjaannya dengan cara Allah dan bukan jalan mereka yang terbatas itu. Oleh karena itu, sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, sahabat-sahabatku, marilah kita mencari Tuhan dalam kerendahan hati dan dalam kesalehan, agar kita dapat dimungkinkan untuk terlindung dari murka Allah yang akan datang ke atas dunia yang jahat ini pada saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Renungkanlah ini. Maranatha. Shalom. Tulus dan kagum
hati